dengan teman-teman, walaupun mungkin kita berjumpanya 2 minggu sekali. Live streaming ini memang diprogram 2 minggu sekali setiap hari Rebo, jam 7 malam waktu Indonesia Barat, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Dan saya berharap jam-jam ini teman-teman kebanyakan kita sudah selesai bekerja, dalam kondisi santai, dalam kondisi sedang uh, santai dan sudah selesai menyelesaikan segala pekerjaan sepanjang hari. Dan malam ini kita bisa sharing sama-sama. Dan malam ini topik yang kita akan sama-sama angkat adalah pabrik tekstil ramai-ramai PHK massal. Ada apa? Kita baru saja mendengar, atau mungkin hal ini sedang viral di kebanyakan sosial media teman-teman, bagaimana banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya akhir-akhir ini. Dan dari data yang ada tahun 2023 ada 64.855 karyawan yang di-PHK. Itu yang dilaporkan. Yang tidak dilaporkan mungkin lebih banyak lagi, ya kan? Tahun 2023 64.855. Nah, tahun 2024 yang semester 1 ini dari Januari sampai Juni saja, Juni pun belum selesai ya, sudah ada 13.800 karyawan yang di-PHK. Dan 13.800 ini adalah para pekerja yang bekerja di sektor industri tekstil. Sebenarnya ada apa dengan industri tekstil ini? Padahal kalau mau dipikir, kita ini kan tiap hari pakai baju, bahkan ada teman-teman yang tiap bulan beli baju, ada yang tiap minggu beli baju, ada yang setahun sekali 2 kali beli baju, ada yang tiap hari bajunya tidak mau sama dengan yang kemarin. Dia bahkan dalam 1 bulan dia sudah menjadwalkan bajunya nggak boleh sama. Bahkan ada orang-orang tertentu yang kalau dia sudah pakai baju itu, udah baju itu tidak akan mau dipakai lagi. Kenapa? Alasannya kan orang sudah lihat. Tapi apa yang membuat sampai industri tekstil ini berguguran? Nah, saya tahu banyak faktor. Faktornya baik internal, eksternal, dan lain sebagainya. Faktor yang paling utama memang terjadinya PHK massal ini karena faktor import barang yang sangat banyak dari luar negeri, yang menyebabkan industri tekstil kita, industri garment kita ini kepukul. Persaingan menjadi tidak kompetitif lagi, berdarah-darah, lebih murah beli baju yang import daripada baju yang diproduksi di dalam negeri. Mulai bahan bakunya yang lebih sulit, lebih mahal, belum lagi kena red light di bea cukai, tidak bisa masuk, akhirnya harga naik, dan lain sebagainya. Nah, hal ini membuat harga tidak kompetitif tentunya. Hal ini juga membuat para industriawan, para entrepreneur di bidang tekstil, garment terpukul karena bahan baku yang cenderung lebih mahal, kemudian pasar akhirnya banyak tidak mengorder lagi, orang order rame-rame ke luar negeri karena harga lebih murah, impor barang lebih murah dibanding produksi dalam negeri. Well, ada banyak lah case-nya. Cuma malam hari ini kita akan bahas dari sisi yang berbeda. Dan kalau kita lihat industri-industri yang terkena ini banyak yang di Jawa Tengah, Jawa Barat, di Bandung, Semarang, Magelang, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak perusahaan-perusahaan industri garment yang terpukul. Nah, sekali lagi, problemnya memang kita harus akui
ada banyak keran import baju atau garment ini dibuka oleh pemerintah. Well, kita mau salahkan pemerintah? Ya, maybe, bisa saja. Tapi, sekedar menyalahkan pemerintah, apakah itu menjadi solusi? Saya pikir nggak ada gunanya juga kan. Kita teriak-teriak, oke, nulis di Twitter silahkan, bikin konten seputar industri-industri yang sedang berguguran, oke. Tapi apakah dengan cara komplain ke pemerintah membuat segala sesuatu akan berbalik begitu saja? Tentu mungkin tidak semudah itu. Buktinya tahun ini saja sudah 13.800 orang yang kena PHK dalam semester 1. Belum lagi tahun yang lalu 64.000. Kalau kita total semua sudah kurang lebih 80.000 lebih orang yang kena PHK sepanjang tahun kemarin sampai tahun ini. Belum, kita nggak bicara COVID ya. Kalau kita bicara COVID ya tentu lebih banyak lagi karena hampir semua industri terpukul. Kita baru bicara tahun lalu dan tahun ini. Nah, tapi teman-teman, yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman, kepada para pekerja, kepada orang-orang yang sedang berkarir, saya setuju dengan apa yang sedang Anda kerjakan. Saya senang dengan apa yang Anda sedang lakukan. Bekerja di perusahaan, melakukan yang terbaik. Well, itu excellent. But somehow, kita juga perlu memikirkan apakah industri di mana kita bekerja saat ini akan tetap long lasting, akan tetap sepanjang masa akan ada. Well, kita berharap demikian. Tapi kenyataannya teman-teman, yang berguguran juga cukup banyak loh. Yang bertumbangan sangat banyak. Artinya, apakah saat ini teman-teman yang sedang punya pekerjaan yang bagus akan selama-lamanya punya pekerjaan seperti ini? Insya Allah ya, kita doakan ya. Amin, amin, amin. Tapi, kalau seandainya tidak diminta-minta, ternyata bisnis going down, bagaimana? Apa yang Anda sudah persiapkan seandainya tempat di mana Anda bekerja close down, menutup gerai-gerainya, menutup industrinya, menutup pekerjaannya, dan lain sebagainya? Apakah kita udah siap? Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, grup-grup besar, Matahari, let's say, Ramayana, industri-industri seperti itu, mereka banyak yang tutup loh. Outlet mereka begitu banyak yang tutup. 2 minggu yang lalu kita sempat, 2 minggu lalu atau 4 minggu yang lalu ya, saya lupa. Kita sempat membahas tentang sepatu bata. Kenapa bisa sepatu bata yang sudah ratusan tahun loh ada di Indonesia? Akhirnya tutup juga. Body shop di Inggris sudah tutup loh. Di Indonesia saya nggak tahu, tapi saya tahu body shop sedang melakukan banyak program sale untuk menghabiskan produk mereka. Apakah mereka akan tutup juga ataukah mereka akan tetap bertahan? Saya nggak tahu. Tapi itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi, teman-teman. Pertanyaannya sederhana. Apakah ketika terjadi sesuatu dengan diri kita udah siap untuk menghadapinya, atau kita hanya akan menjadi korbannya? Nah, kalau hanya kita jadi korbannya, tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, untuk bisa menjalani. Tetapi, kalau kita sudah bisa mempersiapkan diri dari sekarang, mumpung teman-teman masih ada pekerjaan, masih bisa melakukan aktivitas dan lain sebagainya, sepertinya Anda perlu mulai memikirkan, apakah pekerjaan saya akan tetap stable, tetap stabil sampai selama-lamanya, ataukah ini akan ada masa di mana kita akan turun. Nah, by the way, teman-teman, kalau Anda mau bertanya, Anda bisa kirim pertanyaan baik di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube. Kami buka channel ini. Silahkan teman-teman bertanya apa yang ingin ditanyakan. Saya akan berusaha sebisa mungkin memberikan solusi, menjawab pertanyaan teman-teman. Karena malam hari ini kita ada di dalam acara Bisa Bincang Santai bersama Andrew Nugraha. Well,
kayaknya sudah ada pertanyaan dari Sendok Makan. Terima kasih. Apakah ini pertanda bahwa industri tekstil akan kiamat di Indonesia? Well, uh, sekali lagi, kita tidak tahu. Apakah industri tekstil akan kiamat di Indonesia? Saya berharap tidak. Saya berharap ini adalah masa di mana kita akan mempersiapkan untuk coming back, untuk kembali lagi, tetapi tentu dengan cara yang lebih efisien. Well, teman-teman, saya ingin share sesuatu kepada teman-teman yang bekerja. Dulu kita bekerja segala sesuatu hanya pakai otot. Kemudian tiba masa komputer mulai ada, orang mulai bekerja bukan hanya pakai otot, juga pakai otak. Tapi teman-teman harus tahu bahwa teknologi yang ada ini sangat luar biasa. Contoh paling konkret, kalau teman-teman hidup lahir di tahun 70, 80, teman-teman pasti pernah mengalami, apalagi yang di kota besar, Anda mengalami lewat di jalan tol, Anda dilayani oleh satu orang di setiap gerbang tol. Hari ini hampir semua gerbang tol nggak ada orangnya loh. Yang ada cuma penjaga, orang IT memastikan bahwa teknologi yang dipakai, komputer yang dipakai untuk scan, apapun, itu berjalan dengan baik. Cuman itu. Hari ini Anda di kebanyakan mall-mall, orang sudah tidak ada lagi penjaga yang ngambil tiket parkir dan lain sebagainya. Semua otomatis. Masuk pencet tombol sendiri, keluar tinggal pakai kartu, either pakai e-money, pakai flash, pakai BRIS, BNI Tap, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal yang berubah. Di tempat parkir berubah. Anda masuk ke airport, Anda bawa kendaraan. Kebanyakan airport sekarang sudah tidak ada orang yang jaga parkir. Check-in. Sekarang di kebanyakan airport sudah orang melakukan web check-in. Web check-in itu sudah sangat biasa. Saya ingat sekali dulu, saya cukup sering bepergian, saya terbiasa dengan web check-in. Tiba-tiba saya satu hari ada di sebuah kota yang tidak terlalu besar, kota provinsi, tapi tidak terlalu besar. Saya udah web check-in. Waktu saya mau masuk, nggak boleh loh. Alasannya kita tidak terima yang dari handphone, Pak. Kita mau yang kertas. Well, very silly. Tapi ya, itu yang terjadi. Hari ini, semua orang terbiasa dengan web check-in. Tunjukkan aja handphone, semua di-scan dari handphone, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Kita mau check-in, tidak perlu lagi pakai kertas. Nah, itu fenomena yang ada. Artinya apa? Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan tergantikan dengan teknologi. Kalau kita hanya tahu apa yang kita lakukan hari ini, maka kita sebentar lagi akan tergantikan dengan teknologi. Pertanyaannya sederhana. Apakah teman-teman yang hari ini masih kuat, masih muda, masih bisa belajar, masih bisa melakukan banyak hal, Anda menginvestasikan waktu, uang, dan lain sebagainya untuk leher ke atas, atau cuma dada ke bawah? Apakah Anda investasikan hidupmu untuk belajar hal-hal baru, ataukah hanya sekedar menikmati kenyamanan yang ada? Hati-hati, zona nyaman itu cukup berbahaya, membuat orang terlena, dan tiba-tiba satu hari Anda harus kena imbasnya. Teman saya baru dapat tur dari perusahaan suppliernya, dan dia melakukan perjalanan ke luar negeri, menghadiri pameran. Anda tahu pameran di luar negeri ditunjukkan semua industri, kebanyakan industri, semuanya fully automatic, sudah pakai robot, mulai dari ngambil bahan baku, menempatkan di mesin produksi, melakukan after production, dan lain sebagainya. All automated system. Well, akhirnya itu kan akan menambah masalah. Bagi sebagian orang mengatakan, Pak, itu mungkin di Indonesia akan masih lama. Tapi teman-teman,
Sekali lagi, kalau Anda punya kualitas kerja yang bagus, nggak perlu khawatir. Tapi kalau Anda sebagai pemilik bisnis, terus punya karyawan yang sering sekali minta izin, sakitnya berjadwal, ditegur sedikit, ngambek, nggak masuk kerja, sedikit-sedikit minta izin, dan lain sebagainya. Well, itu sangat mengganggu pasien. Kalau Anda adalah pemilik bisnis, tentu Anda akan berpikir untuk menggunakan orang tersebut. Sementara Anda pakai robot tidak pernah minta izin, tidak pernah sakit, tidak pernah minta minum, tidak pernah apa-apa. Cukup maintain saja, kasih oli, lakukan maintenance, dan dia bisa jalan 24 jam, dia bisa lakukan segala sesuatu dengan kualitas yang standar, yang sama, tanpa harus dimarah-marahi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai pekerja masih dalam kondisi yang sedikit-sedikit minta izin, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit nggak masuk, sering terlambat, target kerja tidak terpenuhi, apakah suatu hari kita akan tergantikan oleh robot? Saya tidak tahu. Saya berharap tidak demikian. Ada pertanyaan lain teman-teman? Sekali lagi, kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat, baik di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube, teman-teman bisa bertanya. Ada pertanyaan, tapi Pak, import dari luar negeri sangat murah. Apakah dengan pemerintah membatasi import dari luar negeri akan menjadi solusi? Well, pertanyaannya apakah akan jadi solusi? Mungkin untuk jangka pendek. Tapi jangka panjang, sekali lagi, kalau kita tidak mengupgrade diri, dan perusahaan-perusahaan pada akhirnya cepat atau lambat akan pakai teknologi yang sangat luar biasa, apakah teman-teman akan tetap bekerja di tempat itu? Saya punya teman yang bekerja di sebuah industri beverage, minuman. Kalau saya sebutkan namanya, Anda pasti tahu. Perusahaan ini mensuplai di seluruh Indonesia. Dan salah satu pabriknya itu ada di kota saya. Anda tahu, dia supply untuk seluruh Indonesia, dan salah satu pabriknya aja ada di kota saya untuk mensuplai area ini. Pegawainya itu cuma 60 orang, kerja 24 jam, 60 itu sudah termasuk yang bagian angkat, yang bagian lab, bagian taruh segala sesuatu. 60 orang 3 shift. You know what? Mereka very efficient, mereka very effective. Kenapa? Cuma 60 orang. Karena mereka lihat ternyata saya dengan 60 orang cukup. Dan pakai semua fully automated machine, itu hasilnya jauh lebih baik daripada pakai orang. Nah, sekali lagi, kalau kita cuman bisa pakai otot, kita tidak mengupgrade diri, mengupgrade skill kita, mengupgrade knowledge kita, mengupgrade apapun yang kita bisa lakukan, hanya sekedar pasrah dengan keadaan. Well, saya berharap tidak terjadi, tetapi seandainya PHK terjadi, apakah kita sudah siap? Sekali lagi, kita tidak tahu regulasi pemerintah. Mungkin kita nggak bisa campur, karena kita tidak ada di dalam sana. Kita bisa kasih tahu pemerintah, kasih warning, tapi well, they take decision. Mereka yang ambil keputusan. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap ketika hal itu terjadi? Seandainya the worst case, kasus terburuk terjadi, apakah kita sudah siap? Nah, malam ini saya cuma ingin share beberapa hal. Yang pertama adalah apa yang perlu dilakukan ketika kita masih bisa bekerja. Saran saya kepada teman-teman, kalau Anda masih punya uang, Pak, uang saya cuma gaji UMR, atau saya di bawah UMR, Pak, saya di bawah MK, Pak. Oke. Tapi kalau Anda masih bisa punya uang, saran saya, mulai belajar atur uang. Karena punya uang dan bisa mengatur keuangan adalah dua hal yang berbeda. Sekali lagi, punya uang
dan bisa mengatur keuangan itu adalah dua hal yang berbeda loh. Hari ini kita bisa punya uang, tapi kalau kita tidak bisa mengatur keuangan kita, seandainya besok-besok siklus keuangan kita sedang turun, apakah Anda punya dana darurat? Kalau semua duit Anda habiskan hanya untuk ganti handphone. Sekali lagi, nothing wrong loh ya. Tidak ada yang salah dengan ganti handphone, ganti motor, ganti mobil, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Nothing wrong about it. Saya tidak against terhadap itu. Tidak ada yang salah. Tapi pertanyaan saya, apakah teman-teman sudah bisa mempersiapkan dana darurat sehingga ketika satu saat tidak diminta-minta, kita sedang jalan turun, dan kita harus mengalami hal itu, apakah kita udah siap? Pak, berapa banyak sih dana darurat yang harus kita siapkan? Ini idealnya ya, ini idealnya. Minimal 12 kali dari semua spending kita setiap bulan. Apa kebutuhan kita setiap bulan? Anda harus punya minimal 12 kali. Sehingga dalam 1 tahun ketika terjadi sesuatu, Anda masih tetap bisa hidup berjalan dengan normal tanpa harus bekerja, tanda kutip. Tentu dengan kondisi yang paling minimum. Sebisa mungkin 12 bulan Anda kalaupun tidak bekerja, Anda masih hidup. Anda masih bisa melanjutkan kehidupan, yang sekolah masih bisa menyekolahkan anaknya, dan lain sebagainya. Di saat-saat seperti ini, usahakan cicilan-cicilan itu mulai dibatasi saja. Kalau enggak perlu, saya belajar untuk membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Butuh adalah kalau saya nggak punya barang ini, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa hidup, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Itu butuh. Ingin adalah saya masih bisa pakai handphone saya yang lama, masih bagus kok, masih berfungsi dengan baik, tapi kayaknya handphone yang baru itu keren. Nah, itu butuh. Itu ingin, bukan butuh, itu ingin, hanya supaya dilihat keren. Motor nih, motor. Untuk bisa pergi kerja, Anda butuh kendaraan, butuh naik motor. Oke, saya paham. Tapi beli motor yang harganya mahal dengan jumlah cicilan mungkin ngambil sepertiga dari gaji Anda. Well, apakah itu cukup wise, cukup berhikmat untuk bisa menjalani seperti itu? Pak, tapi kan itu kan keren. Oke, sekali lagi, itu ingin atau butuh? Kalau Anda butuh, cukup naik motor yang bisa membawa Anda dari rumah ke tempat kerja. Tapi kalau sudah bicara ingin, nah disitulah terletak keinginan untuk dilihat, keinginan untuk dihargai karena punya kendaraan yang bagus, dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya tidak against, nothing wrong about it, tidak ada yang salah dengan itu. Cuman, apakah perlu kita punya hal yang seperti itu? Apakah kita butuh untuk pakai kendaraan yang seperti itu? Pakai handphone yang mahal, pakai ini dan pakai itu, dan lain sebagainya. Teman-teman sendiri yang bisa jawab. Well, ada pertanyaan lain? Yes, ada pertanyaan lagi. Seperti produk luar yang, selain faktor eksternal, seperti produk luar yang murah, permintaan pasar yang lesu, apakah ada korelasi dengan kualitas SDM, Pak? Well, sekali lagi, tentu. Tutupnya perusahaan-perusahaan, mem-PHK-kan banyak karyawan, tidak satu-satunya faktor eksternal yang terjadi, tapi faktor internal juga ada. Gemuknya organisasi tidak berjalan lancar, seringnya SDM tidak bisa menepati target. Kalau saya bicara target, saya nggak hanya bicara target tentang marketing ya. Sales marketing selalu bicara target, tapi produksi juga ada target loh. Produksi juga ada targetnya. Distribusi ada target. Orang finance itu punya target. Orang admin itu harusnya punya target. Dan semua kita harusnya punya target. Pertanyaannya, apakah ada korelasi dengan faktor SDM? Jawaban saya, ada. Yang saya sebut tadi. Kebanyakan kita tiap tahun biaya hidup meningkat. UMK naik. UMR naik. Tapi
Pertanyaannya, apakah dengan kenaikan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini juga sejalan, seimbang dengan kinerja kita sebagai karyawan? Seringkali saya biasanya kasih contoh ini. Waktu umur 25, paling-paling kita nggak masuk kerja karena terlambat bangun. Betul ya? Gaji standar. Tapi setelah 20 tahun kerja, umur 45, gaji pasti nggak mungkin standar dong, sudah naik lebih tinggi kan? Nah, pertanyaannya, umur sudah naik 20 tahun, gaji juga sudah naik, tidak lagi standar-standar, sudah sedikit di atas standar, bahkan kadang-kadang ada yang jauh di atas standar. Apakah kinerja kita seiring dengan kenaikan gaji kita atau malah turun? Banyak kali loh, tanpa disadari, kinerja turun loh. Buktinya apa? Waktu umur 25 sekali lagi, paling terlambat bangun, terlambat masuk kerja. Waktu umur 45, anak sakit, istri sakit, mertua sakit, orang tua sakit, keluarga sakit, keluarga kawinan, keponakan sunatan. Hei, banyak banget izinnya. Gaji naik, performa turun. Nah, hal ini yang perlu juga kita sadari, bahwa tidak selamanya kita muda terus. Kalau Anda masuk kerja, pertama kali diterima karena pakai otot, Anda harus kerja fisik, oke, nggak apa-apa. Everybody knows, semua orang tahu bahwa start awal itu sulit. Tapi setelah 20 tahun kerja, kalau Anda terus bekerja hanya pakai otot, kita tidak mengupgrade diri kita, mengupgrade knowledge kita, mengupgrade skill kita, maka di umur 45 kita sudah mulai sakit pinggang, sudah mulai sakit lutut, sudah mulai tensi naik, gula darah naik, sering sakit kepala, sering stres. Otot sudah mulai tidak kuat. Kalau kita tidak mengupgrade diri, kita hanya tinggal di zona nyaman, hati-hati loh. Anda akan tergantikan dengan yang muda-muda. Perusahaan mungkin akan berpikir, mending saya cari orang yang lebih muda, gajinya sama, tapi kinerjanya lebih kuat. Karena secara fisik lebih muda, lebih kuat. Nah, kembali lagi teman-teman. Saya hanya ingin sharing dan mengingatkan. Yuk, fenomena PHK ini akan terjadi loh. Anda mungkin berkata, Pak, enggak mungkinlah terjadi di kota saya. Jangan bilang begitu. Jangan takabur. Kita tidak tahu. Bisnis yang besar aja bisa tutup Tupperware loh. Ibu-ibu kalau beli mangkok lah, beli apalah, beli toples, beli apapun, semua ingin mereknya Tupperware. Hari ini Tupperware tutup loh. Body shop tutup loh. Banyak lagi yang lain. Banyak yang meresize bisnisnya. Banyak yang mengecilkan bisnisnya. Kenapa? Sudah gak kuat bersaing. Ya kan? Bata tutup loh. Belum lagi industri-industri fashion yang lainnya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kita mungkin tidak bisa mengubah regulasi pemerintah. Tapi apa yang sudah kita siapkan buat diri kita supaya ketika terjadi sesuatu kita udah siap. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Ada pertanyaan lain ini dari teman kita, Pak Stanley, Pak, bagaimana jika kita sudah gunakan teknologi baik untuk olah data dan report, tapi pemilik perusahaan yang masih suka manual dan tidak mengerti jika bentuknya seperti ini? Well, kalau memang Bapak sudah menggunakan teknologi tetapi pemilik bisnis belum mengerti, nggak apa-apa. Anda tinggal print. Biasanya kan masalahnya adalah di print-printan. Orang zaman dulu itu suka pegang kertas, suka coret-coret, suka lingkar-lingkar. Dia tidak terbiasa dengan pakai iPad, ada data ini, data itu. Well, itu cuma masalah waktu. Tapi apakah bisa diatasi? Bisa. Tetap datanya Anda buat yang bagus, kemudian Anda print, kasih ke
pemilik, ke owner, atau ke atasan Anda, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau Anda lagi presentasi, dengan gampangnya Anda buka datanya. Terus kalau owner tanya, atau pemilik bisnis, atau atasan kita nanya, Pak, bagaimana yang data ini? Anda tinggal buka dari data Anda sort, apalagi kalau sekarang Anda pakai Excel, Google Sheet, dan lain sebagainya. Anda misalnya diminta, customer mana yang, area mana yang paling potensial. Dengan mudahnya Anda tinggal sort, tinggal filter, tinggal lakukan kasih masuk rumus, dan semuanya sudah bisa tergambar dengan sendirinya. Jadi sekali lagi teman-teman, teknologi tidak bisa dilawan. Yang kita bisa lakukan adalah, ayo kita keep up dengan teknologi, kita bergerak bersama dengan teknologi, belajar hal-hal yang baru. Tapi Pak, bos saya selalu meminta kertas. Nggak apa-apa. Apa yang sudah Anda hasilkan, Anda tinggal print, tunjukkan hasilnya seperti ini. Ketika dia minta data yang lain, kan dengan gampangnya kita tinggal memilah apa yang diminta, daripada semuanya tulis tangan. Begitu pimpinan kita tanya, Pak, saya mau minta data ini, penjualan ini berapa, Anda mesti hitung-hitung dulu, bikin lagi. Itu kan sangat merepotkan. Dan kalau bisa ada dalam bentuk Excel atau Google Sheet, mudah sekali untuk dianalisa. Nah, apa yang akan sangat-sangat digunakan di masa depan, selain marketing, selain accounting, selain segala sesuatu yang bersifat seperti itu, adalah kemampuan menganalisa data. Orang-orang yang akan bisa punya kemampuan menganalisa data adalah orang yang, Anda mau ke industri mana saja, Anda bisa hidup di sana. Anda mau pindah ke industri mana saja, mudah sekali Anda melakukannya. Kenapa? Terbiasa dengan angka, terbiasa dengan data, terbiasa dengan melihat secara global perspektif global maupun perspektif lokal. Anda bisa dengan mudahnya melakukan itu. Nah, saran saya adalah gini, jangan karena owner Anda atau atasan Anda masih jadul, membuat Anda terlengah dengan kejadulannya, tanda kutip. Jangan karena owner Anda rasanya belum backup dengan teknologi, apa yang Anda sodorkan masih diabaikan, membuat kita mundur. Jangan, harus tetap maju. Karena sekali lagi, cepat atau lambat, industri Anda pasti akan berubah. Cepat atau lambat, pimpinan Anda pasti akan berubah. Kalau bukan dia sekarang, mungkin anaknya. Saya sudah ngatur begitu banyak perusahaan yang waktu orang tuanya semuanya minta manual. Begitu anaknya masuk, anaknya bilang, saya minta data. Saya minta data Excel. Saya minta laporan. Saya minta analisa data ini, analisa data itu. Dan teman-teman tahu, orang-orang yang senior, tanda kutip, di perusahaan itu bingung semua. Jawabannya adalah ini. Dulu bos kita yang lama, bos tua, nggak pernah minta itu. Kenapa sekarang kita diminta? Dan biasanya mereka yang sangat stres dan mereka yang tersingkirkan. Kenapa? Zaman berubah. Kayaknya masih ada satu pertanyaan ya. Well, okay. Ada pertanyaan. Kalau pengaruh harga murah dan comorbid, bagaimana Koptik? Kayaknya kurang lengkap ya pertanyaannya ya. Oke. Mungkin pertanyaannya, kalau kita menghadapi harga murah, bagaimana kita keep up dengan itu? Bagaimana kita bisa masuk dalam pasar seperti itu? Saran saya adalah ini. Memang kita tidak bisa lawan dengan harga murah. Tapi harga murah itu selalu bisa dilawan dengan kualitas dan service. Saya punya satu quote yang saya biasanya pakai itu ketika saya lagi training. Saya nulis ini. Orang bisa lupa dengan kualitas produk yang mereka beli. Orang bisa lupa dengan harga yang mereka bayarkan. Tapi mereka tidak bisa lupa dengan pelayanan yang diberikan. Contoh paling konkret. Teman-teman nih, masuk ke satu toko. Pelayanannya nggak bagus. Murah barangnya. Tapi Anda tanya, Kak, mau tolong tanya, ada barang ini. Sana. Pertanyaan
pertanyaan saya, begitu Anda besok dapat pelayanan yang bagus, Kak, ada yang bisa kami bantu dengan harga yang kompetitif, atau mungkin 1-2% lebih mahal, Anda mau kembali ke tempat yang judes itu? Belum tentu, ya kan? Sekali lagi, tidak selamanya orang cari harga murah. Memang harga tidak boleh overprice terlalu, karena orang bisa membandingkan. Hari ini orang masuk di toko Anda atau orang masuk di perusahaan Anda, yang orang cek barang ini, orang lihat dulu loh, lihat di Shopee, lihat di Tokopedia dan lain sebagainya. Orang ngecek, orang bandingkan harga. Tapi yang orang ingat adalah bagaimana mereka dilayani, bagaimana mereka dikasih senyuman, bagaimana orang berespon dengan cepat, bagaimana ketika ditanyain orang bisa jawab dengan cepat, customer service yang bagus. Itu salah satu standar yang perlu kita selalu naikkan. Karena kalau kita cuma berkompetisi dengan harga tok, bisa panjang-panjangan nafas. Siapa yang punya modal besar, yang nafasnya panjang, mungkin dia yang kuat. Tapi sekali lagi, hari ini nafas panjang pun tanpa disertai dengan kualitas servis yang bagus, biasanya juga akan goyang. Jadi teman-teman, sekali lagi, fenomena PHK sedang terjadi. Terjadinya bukan cuma di Indonesia, terjadinya di seluruh dunia. Banyak banget industri tumbang. Tapi kalau kita siap, kita bisa beradaptasi dengan cepat, kita bisa upgrade skill kita, belajar hal yang baru, selalu coba cari tahu hal-hal yang baru. Anda jangan cuma nonton hanya sekedar gosip, drakor. Coba ambil waktu belajar hal-hal yang baru. Pembicara-pembicara begitu banyak di YouTube yang bagus-bagus. Belajarlah dari situ. Maka cepat atau lambat Anda akan mengupgrade diri Anda. Ketika itu terjadi, plus Anda bisa ngatur keuangan dengan baik. Ilmu keuangan banyak sekali di YouTube, Anda bisa cari. Anda bisa ngatur keuangan dengan baik. Anda mau pakai prinsip 50-30-20 atau Anda mau pakai 60-20-10-10, terserah, apapun yang terjadi, siapkan dana darurat. Kedua, upgrade skill teman-teman. Saya berharap dalam 30 menitan ini kita memang tidak bisa bicara terlalu panjang, tapi paling tidak ini bisa memberi inspirasi buat teman-teman. Saya berharap apa yang teman-teman bisa pelajari, Anda pergi ke tempat kerja, berapa lama Anda di motor, di mobil, di angkot, di naik kendaraan umum dan lain sebagainya, public transport, berapa lama? Apa yang Anda bisa lakukan? Hanya sekedar dengar-dengar lagu atau Anda belajar? Saya selalu berusaha pergi kemana-mana saya bawa buku, atau kalau saya tahu saya nggak bisa baca, saya udah siapkan YouTube yang saya pilih, saya download, saya dengarkan, entahkah di pesawat, entahkah saya dalam perjalanan ke tempat meeting dan lain sebagainya. Saya berusaha untuk mengisi waktu saya supaya saya bisa belajar sesuatu yang baru dari siapa saja, dari orang yang lebih senior, dari orang yang lebih muda, dari siapapun. Selalu buka pikiran kita untuk belajar hal-hal yang baru. Saya yakin dan percaya ketika teman-teman selalu belajar mengupgrade diri, kita selalu siap menghadapi musim apapun yang ada di depan kita. Kita tidak tahu musim apa yang akan terjadi, tapi selalu siap dengan berbagai jenis musim. Akhirnya, tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena apapun yang terjadi, selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Hendro Nugraha, pamit dari teman-teman. Salam sukses buat teman-teman semua. Bye, good night.